Kami dalam Sapa Indonesia Pagi, saudara masih membahas soal pengusutan kasus pembunuhan dari Vina dan juga Eki setelah kemarin Polda Jawa Barat ini merilis ada satu pelaku yakni Peggy alias Peron yang merupakan berperan otak pembunuhan dari pembunuhan Vina dan juga Eki. Masih bersama saya ada Kompolnas, ada Pak Yusuf Warshim, kemudian juga ada Prof. Hipnu, kemudian juga dari kuasa hukum keluarga Vina ada Mbak Putri. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, Prof. Hipnu, ini gimana nih? Kalau kita melihat kan seharusnya juga yang dimintai keterangan secara intensif juga kan untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang adalah keluarga dari Eki. Karena kan kalau tidak salah keluarga dari Eki adalah yang pertama kali melaporkan kasus ini ya? Iya, Prof. Hipnu? betul Mbak. Halo? Iya. Iya, betul. Ya, jadi memang sekarang kan gini, di dalam pengungkapan perkara kemarin sudah dalam pihak-pihak para tersangka gitu kan. Sekarang dalam mengungkap yang lebih luas, karena ada suatu permasalahan dalam penentuan tersangka ternyata ada yang belum jelas sehingga dikatakan DPO, maka di sini keluarga korban inti juga harus memberikan suatu keterangan kepada penyidik. Satu. Kedua, yang perlu lagi menurut saya, ide pada waktu itu adanya suatu pembunuhan perkosaan kok ada ide sebagai bentuk kecelakaan lintas itu siapa yang memberikan saran? Ini juga harus diungkap. Karena sejak awal kan ingin mengaburkan yang tadinya pembunuhan berencana kecelakaan lalu lintas. Itu idenya dari siapa? Siapa yang menyuruh? Siapa yang ngarang cerita? Kan itu loh. Nah, ini akan terbuka kembali. Adakah faktor X kan gitu? Nah, itu yang jangan hanya pada sekarang. Jadi harus mundur lagi. Karena ini suatu masalah yang cukup pelik ya, yang saya tanda petik kok ada hal-hal yang ada ditutupi kan gitu loh Pak. Sehingga sampai terpaksa dari 11 menjadi 8, 8 menjadi 9 kan itu. Padahal dokumen-dokumen sudah begitu jelas. Nah, disinilah saya kira Polda Jabar harus mengulik kembali, melebar kembali dari keluarga, semuanya diperiksa, apalagi rekayasa awal yang tadinya pembunuhan kok dari lalu lintas itu siapa ide dasarnya. Nah itu akan menjadikan suatu pembuktian lebih baru lagi dalam suatu pengungkapan perkara ini. Gitu, Mbak. Anda melihat ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini 8 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya sudah kadung menjadi atensi. Iya, ini kan sudah terbuka semua kan. Karena kalau dua itu sulit loh Pak. Kalau satu sih mungkin ya. Dua itu banyak loh ya. Dua tersangka itu banyak. Seseorang sebagai subjek hukum yang tanda petik dihapuskan itu suatu luar biasa loh. Iya. Ada apa kayak gitu. Kalau satu sih mungkin ya. Satu aja taruhan juga luar biasa. Kalau memang betul-betul tidak ada bukti. Ini dua kan itu loh. Apakah pada waktu itu kurang teliti kan itu. Ini nasib orang loh, anak orang loh ya. Si tiga itu suatu luar biasa Pak. Oleh karena ini marilah kita dukung semua Polda Jabar untuk bisa menyelidik kembali, mengungkap kembali sehingga kalau toh memang hari ini baru satu, tolong berikan kalimat sementara. Karena namanya suatu penyidikan itu masih ongoing proses. Gitu. Oke, ada tanda tanya besar yang sampai saat ini harus dijawab oleh pihak kepolisian dari publik yang tentu saja bertanya-tanya soal kasus ini sebenarnya bagaimana ini ya. Mbak Putri, masih mendengar suara Adisti di studio? Masih Pak, masih. Oke, Mbak Putri ini kan kalau dari keluarga Vina justru malah ayo dong saya ingin ketemu penyidik apa yang kemudian mendasari Peggy alias Peron ini benar-benar otak dari pembunuhan. Tapi bagaimana kemudian kuasa hukum dari keluarga Vina juga berkoordinasi dengan keluarga Eki? Kita kan juga melihat kan keluarga Eki ini kan memang yang pertama kali melapor ya? Iya benar Mbak. Kalau kami mencoba menghubungi keluarga Eki sampai hari ini tuh tidak ada jawaban sama sekali. Kami coba menelpon Pak Rudiana, mencoba membangun komunikasi, tapi tetap tidak ada jawaban begitu. Sampai saat ini pernah ada komunikasi berarti ya? Tidak ada Mbak, tidak ada. Sama kuasa hukum dari kuasa hukum Vina dan kuasa hukum Eki bagaimana? Ini kemarin kan ada statement kuasa hukum dari keluarga Eki yang dulu juga mendampingi Vina. Kemarin dia sempat berbicara bahwa status dia sebagai kuasa hukum itu belum dicabut. Nah, namun kami sendiri bertanya kepada keluarga Vina, apakah memang apakah ada surat kuasa yang ditandatangani saat itu terhadap kuasa hukum yang lain?
Terus mereka mengatakan tidak ada Mbak, karena semuanya urusannya Pak Rudiana, begitu. Jadi ya udah gitu, kami juga menanyakan surat, mereka tidak punya data apapun begitu Mbak. Mhm, mhm, mhm. Jadi sampai saat ini belum ada komunikasi yang terbuka juga ya dari keluarga Eki ya, bahkan dari Iya. ayah dari Eki ya. Iya, iya, itu yang kita kita jadi aneh. Ini kan kita sama-sama mau membantu ya, bukan mau mencari membuat masalah, tapi kami butuh juga informasi keterangan apa saja sih yang saat itu dilakukan gitu. Apa saja upaya dari Pak Rudiana. Kita tahu gitu bahwa beliau adalah seorang polisi Mhm, dan tidak ada larangan dalam perihal untuk melakukan penangkapan begitu kan. mhm. Cuma kan kami mau juga meluruskan suara-suara di luar gitu agarnya tidak blunder lagi begitu. Nah, kalau ini kan beliau tidak muncul, ini menjadi pertanyaan besar juga Mbak, ada apa, kenapa begitu. Mhm, mhm. Pak Yusuf, gimana Pak Yusuf? Apakah nanti juga akan bertemu dengan keluarga Eki dalam ini secara khusus ayah dari Eki, korban? Ya, kalau untuk ayah korban Eki ini kan sebagaimana kita tahu anggota kepolisian, sebenarnya yang bersangkutan itu melalui pernyataan yang beberapa waktu lalu yang terbaru itu kan cukup jelas sebenarnya, cukup jelas ya, kita menghormati apa yang dimaksud terkait dengan tidak ingin mengungkit rasa kesedihan. Nah, itu kan kita lihat kan, tapi tentu itu sangat memahami gitu. Yang bersangkutan juga dalam pantauan kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik ya, penyidik. Nah, sementara ini kan penyidik yang Polda Jabar ini kan sebenarnya baru, penyidik baru, tim yang mengungkap kasus Subang yang sudah berhasil itu. Jadi sekali lagi terkait dengan sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Ibnu tadi, kami berharap bahwa ini sementara gitu. Namun demikian, kami juga bisa menganggap bahwa dugaan kami ini adalah koreksi. Karena proses penyidikan sebelumnya hingga telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap itu, tidak ada upaya PK sampai hari ini. Memang proses penyidikannya itu kita sudah mencatatnya banyak kelemahan-kelemahan. Nah, dari proses misalnya kecelakaan itu sebenarnya memang itu wajar-wajar saja, karena laporan pertama anggota polisi di polsek setempat yang menemukan ada mayat sesuai dengan laporan dari pihak masyarakat. Nah, maka dibuat laporan ini kecelakaan. Namun kan kemudian itu dilakukan penyelidikan. Ketika dilakukan penyelidikan tentu sesuai dengan SOP, ada surat perintah penyelidikan, ada surat tugas penyelidikan. Terbitnya surat perintah penyelidikan, terbitnya surat tugas penyelidikan tentu ada laporan. Nah, dalam hal ini dari pihak ayah daripada korban Eki tidak bisa menyimpulkan ini kecelakaan, sehingga ini perlu dilakukan penyelidikan. Nah, kemudianlah dalam proses selanjutnya dilakukanlah perburuan terhadap yang diduga, kemudian ditangkap. Nah, dalam proses inilah berada di Polresta Cirebon. Nah, kemudian kan pada saat itu dilimpahkan berkasnya, penyidikannya dilakukan oleh Polda Jabar. Kita tahu bahwa ada perubahan-perubahan BAP yang dilakukan para terpidana saat itu, para tersangka saat itu. Nah, proses penyidikan yang ada di Polresta Cirebon inilah yang kami mencatat beberapa kelemahan-kelemahan yang dua diantaranya itu tadi terkait dengan bukti sperma di tubuh korban, kamera CCTV yang tidak begitu jelas. Ini kan kelemahan-kelemahan yang pada waktu itu. Nah, ini terkait juga dengan 3 DPO yang dimaksud itu, keterangan-keterangan yang sempat dicabut. Nah, ini dalam proses perjalanan pada saat ini, ketika Polda Jabar telah merilis 3 DPO, sekali lagi kami menduga berdasarkan apa yang telah diproses selama ini, yang itu juga tertulis dalam putusan pengadilan. Sehingga kita berharap bahwa apa yang dirilis penyidik Polda Jabar ini harapannya sementara. Walaupun demikian, terkait dengan Peggy ini kan prosesnya harus berjalan. Kita tidak tahu apakah ada upaya pra-peradilan benar. Tentu ini kan berkasnya harus segera lengkap dilimpahkan ke jaksa penuntut umum karena sudah tersangka. Bagaimana nanti jaksa penuntut umum? Apakah tugas jaksa penuntut umum yang lalu kami kira tidak lagi.
JPU-nya yang lalu. Ini kan Oke. sudah 8 tahun, pasti Oke. JPU baru. Nah, ini nanti proses petunjuk-petunjuknya ada seperti apa? Apakah mempertanyakan 2 DPU itu lagi? Nah, kita lihat. Oke, Pak Yusuf, tadi kan Anda menyebutkan penyidik ini baru ya kan, penyidik ini baru yang menangani kasus ini, yang saat ini kan penyidiknya baru yang menangani juga kasus Subang. Nah, bagaimana dengan penyidik yang lama yang kemudian dalam tanda kutip memberikan PR lah ya, sampai 8 tahun secara waktu begitu, waktunya begitu lama begitu. Hasil dari Propam sendiri penyelidikannya gimana? Itu salah satu catatan yang akan kami mintakan klarifikasi di Polda Jabar besok, karena sebelumnya ada aduan bagaimana proses yang ada di Propam. Nah, dugaan kami kalau untuk penyidik di Polresta Cirebon kemungkinan masih ada, hanya penyidik di Polda Jabar pada waktu itu yang barangkali bisa jadi sama sekali sudah tidak ada karena sudah dimutasi, pindah tugas dan sebagainya. Nah, untuk dalam hal inilah kita akan melihat besok secara komprehensif proses perjalanan penyidikan di Polresta Cirebon sampai dilimpahkan penyidikannya di Polda Jabar itu seperti apa. Dalam proses itu ada pengaduan dari salah satu terpidana ke Propam terkait dengan prosedural, dugaan disiplin atau pelanggaran kode etik. Kita lihat bagaimana tindak lanjutnya. Sementara ini yang akan kita tanyakan besok. Bagaimana proses itu, nanti di situ kita bisa melihat apakah bisa dipahamin atau tidak. Kalau kita tidak bisa memahami, tentu kami akan memberikan masukan-masukan penguatan. Hanya sebelum kami ke sana, kami sekali lagi mendorong di dalam kasus ini tidak hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan, tapi penguatan pada scientific crime investigation. Karena ini kasusnya sudah 8 tahun yang lalu, tertangkapnya PG ini sesungguhnya bisa menemukan bukti baru atau semakin menjelaskan bagaimana kasus dugaan pemerkosaannya, siapa intelektual dadernya, itu harapan kita. Anda sepakat, Prof. Ibnu, dengan tertangkap PPG ini bisa bisa mengungkap sebenarnya kasus yang sebelumnya bisa dikatakan buram begitu ya, sampai akhirnya bisa terang benderang sampai saat ini? Ya, sepakat Mbak. Jadi pengungkapan perkara ini saya kira memang betul tidak hanya pengakuan, tapi bagaimana kalau dalam ilmu hukum itu dengan ilmu-ilmu bantu, ilmu-ilmu forensik, scientific crime investigation. Ini yang perlu dikembangkan. Apa terkait tadi sperma, apa terhadap pengakuan. Kalau perlu pakai lie detektor, semua SDM kekuatan Polri dikeluarkan dalam penguapan ini. Karena ini sebagai taruhan ya, taruhan sekali dari 11, 8, 11, 9. Kemudian hanya 1 kan itu loh, karena ini sebenarnya nggak sulit loh Mbak, nggak sulit karena apa, lokus delisnya, tempus delictinya jelas, perkaranya juga masih tanda petik waktu anak-anak kan itu kan, jadi suatu yang mudah sekali. Kenapa jadi seperti ini ya saya kira menjadikan PR sendiri. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya Peggy ini akan memberikan kejelasan yang luar biasa, asal pemeriksaannya diperluas, karena dalam teori three angel pengungkapan perkara itu bisa diperluas. Nah, jangan sampai hanya bersempit, karena diperluas tadi akan ditemukan bukti-bukti baru. Sebetulnya bagaimana peristiwa terjadi, bagaimana lokusnya di mana, bagaimana buktinya, apalagi CCTV yang sudah ditemukan walaupun buram bisa dijelaskan dengan teknologi digital forensik. Begitu Mbak. Jadi tidak ada kata yang bisa mengatakan ini agak sulit begitu ya, karena memang sekarang udah canggih begitu teknologi, ada lie detector begitu, bahkan CCTV yang Anda katakan buram bisa dijernihkan kembali begitu ya Prof. Ibnu ya. Dan kita berharap tentu saja kepolisian bisa betul-betul memberikan keyakinan kepada publik yang sebenarnya begitu ya. Saya ke Mbak Putri terakhir. Mbak Putri, apa yang ingin Anda sampaikan ini? Kalau tidak salah ada rencana dari kuasa hukum dari Peggy alias Peron ini, keluarga Peggy ini akan mengajukan pra peradilan terhadap penetapan tersangka Peggy alias Peron ini. Mbak Putri. Mbak Putri? Iya Mbak, maaf tadi habis komunikasi dengan Pak Hotman ya. Silakan Mbak Putri. Bagaimana Mbak? Ada rencana keluarga dari Peggy alias Peron dan kuasa hukumnya ini akan mengajukan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka dari Peggy ini. Iya, itu kan merupakan hak dari setiap tersangka
upaya hukum yang memang harus dilakukan kalau memang ada keyakinan bahwa Peggy tidak salah. Kalau kami kan pada prinsipnya mempercayai apa yang dihasilkan oleh kepolisian. Tentunya kami juga tidak boleh melarang apa yang akan dilakukan oleh keluarga Peggy, dan kami sangat mendukung perihal tersebut, Mbak. Kami persilahkan karena kami juga tidak mau sampai ada salah tangkap. Kami kan maunya pelaku yang sebenarnya yang tertangkap, bukan orang yang tidak melakukan yang ditangkap, begitu. Anda melihat ada indikasi ke situ? Sejauh ini saya tidak melihat apapun, ya kami masih meyakini lah hasil kinerja kepolisian, Mbak. Kami masih meyakini. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pengusutan kasus ini, dan langkah hukum apa yang kemudian akan ditempuh oleh keluarga dari Vina setelah? Ya tentunya Mbak, kami akan terus berdiskusi dengan Polda, melihat bukti-bukti dan kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Jikalau memang tidak ada 2 DPO tersebut, tentunya kami membutuhkan keterangan yang valid. Yang valid berdasarkan keterangan dari siapa, faktanya bagaimana. Ya kalau memang itu ada, ya kita cari gitu. Sama-sama kita cari bagaimana ini bisa ditemukan. Tapi karena ini sudah menjadi produk hukum dan sudah diberikan keterangan itu di saksi di persidangan hingga majelis hakim meyakinkan ada 2 lagi DPO, ya berarti kan ini harus benar-benar dengan keyakinan menyampaikan bahwa kalau dugaan yang didapat saat ini, hasil dari penyelidikan saat ini tidak ditemukan 2 orang tersebut alias fiktif, ya apa yang membuat keyakinan bukan hanya untuk kami tetapi untuk publik, untuk masyarakat se-Indonesia gitu. Kita juga terus mengawal bagaimana ujungnya dari kasus ini ya, karena memang Pasti 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar begitu ya. Dan tentu saja ini menjadi PR besar dari kepolisian untuk bisa benar-benar meyakinkan publik dan memberikan rasa keadilan juga ya, baik bagi keluarga Vina, Eki, dan juga mungkin dari para terpidana ataupun Peggy dan juga Peron begitu ya. Terima kasih Mbak Putri telah bergabung bersama kami. Prof. Ibnu, terima kasih. Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita tunggu informasinya besok ya di Polda Jawa Barat, Pak Yusuf. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menangis saat menyampaikan permintaan maaf terkait dengan perilaku kader PDI Perjuangan yang tidak menjunjung tinggi etika politik pada pemilu 2024. Informasinya hadir sesaat lagi. Le Mineral, official mineral water Indonesia Open 2024. Le Mineral, satu-satunya yang memiliki mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Penuhi mineral atlet kelas dunia. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede, karena sekarang better